Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat dan bahagia. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari zaman Onta menuju ke zaman Toyota. Baik, apa kabar para santriku di kelas 9? Baik, alhamdulillah. Kita jumpa lagi kita berjumpa dengan Ustadz. Ya, masih ingat kan namanya? Kalau gak ingat silakan tonton video pada pekan lalu. Nah, di situ dicek tuh namanya siapa gitu. Jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini akan berbeda daripada video-video yang sudah Ustadz bagikan yang bisa kalian tonton di YouTube pada pekan lalu. Yang mana video di pekan lalu biasanya berisi tentang materi-materi ya, Ustadz jelaskan, Ustadz jabarkan, Ustadz harus membuat kalian merasa nyaman dengan video yang Ustadz buat tersebut, kalian bisa nonton dengan enak dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini itu masih sama, namun yang berbeda adalah pada video ini kita akan bukan sedikit sih, banyak juga mengulas tentang apa? Penasaran kan? Nah, sebelum itu kalian silakan ambil buku paket kalian. Buku paket mahir berbahasa Indonesia kelas 9 yang terbaru. Silakan diambil dulu. Nah, kalau pekan lalu kalian telah melaksanakan, alhamdulillah telah melaksanakan ulangan harian 1 untuk materi teks pidato persuasif. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas dan juga mengulas tentang ulasan dan juga ulangan harian 1 soal dan juga jawaban. Nah, silakan kalian buka dan simak buku paket halaman 57. Buka, cari nomor 3. Sudah, nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada bagian A dan B. Oke, langsung saja kita ke halaman 57. Nah, ada apa di halaman 57? Nah, di situ ada perintah untuk menentukan di poin A. Lihat menentukan apa? Di poin A kita diminta untuk mengidentifikasi. Ngapain identifikasi? Apa itu identifikasi? Adalah mencari, ya, meneliti bisa, menemukan bisa, ya. Tulis di buku catatan, identifikasi, mencari, menulis, meneliti, dan menemukan bisa, itu padanan katanya. Struktur teks pidato persuasif dengan menunjukkan bagian-bagiannya disertai dengan data pendukung. Nah, jika kalian pada pekan lalu sudah mengerjakan ulangan harian 1, di mana di antara kalian ada yang beberapa hanya menuliskan sebagian sekelumit kecil, tidak tahu kalian bagaimana cara menulisnya. Padahal Ustadz sudah menerangkan untuk terus membaca, dipahami lagi soal-soalnya, yaitu dengan menunjukkan bagian-bagiannya, yaitu buktinya dari mana, bukunya mana, kutipannya mana. Tentu kalian sudah pernah belajar kutipan karena sejak kelas 7 kalian sudah pernah diajarkan tentang kutipan, bagian-bagiannya disertai data pendukung. Data pendukung di sini yang dimaksud adalah kutipan. Nah, silakan kalau kalian bingung tentang apa itu struktur, kalian bisa lihat nih contoh di halaman 52. Nah, lihat di sini 52 ini ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. 3 bagian penting inilah yang akan kita bahas atau kita kuliti, kita analisis dalam materi teks pidato persuasif. Ada pembukaan nih, pembukaan. Di dalam pembukaan
ada salam pembuka. Ada salam pembuka nih ya. Kalau salam pembuka kalian sudah pasti paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk catatan dan perlu kalian ingat, mungkin Ustadz juga lupa untuk menjelaskan. Perhatikan dan simak penjelasan dari Ustadz. Kalian wajib menghilangkan kata salam sejahtera. Kalimat salam sejahtera untuk kita semua itu wajib kalian hilangkan dari buku. Coret di buku. Kenapa Ustadz dicoret? Karena kita orang Islam, kita sebagai Muslim tidak boleh menggunakan kalimat salam sejahtera. Ya, kalau kalian bisa mendengar kalimat salam sejahtera itu sebenarnya salah. Kita sebagai Muslim cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera tidak perlu. Ya. Misalnya kalian di pondok nih, kalian harus memberikan sambutan atau pidato. Nah, kalian cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung saja. Hadirin yang terhormat atau hadirin yang saya hormati, atau bisa langsung marilah kita panjatkan, atau pertama-tama marilah kita panjatkan, yang seperti itu saja. Begitu ya. Yang kedua ada ucapan penghormatan, hadirin yang saya hormati, yang terhormat mudir Pondok Pesantren Minhajul Haq. Nah, gitu. Itu penghormatan tuh. Nah, ada ucapan rasa syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau langsung ke marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bisa. Itu poin pembukaan. Isi pidato. Nah, isi ini silakan kalian lihat di halaman 52 bagian inti pidato yang menjelaskan pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, imbauan, ajakan disampaikan oleh orator. Orator adalah orang yang berpidato, ya, nama dari orang yang berpidato namanya orator. Nah, begitu. Ini dari panjang sekali ini sampai akhirnya, silakan kalian cermati sendiri nih isi ini ya, dari kata-kata sebagaimana kita ketahui sampai masuk ke dalam perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. 52, 53. Nah, adapun berikutnya adalah penutup. Nah, penutup ini berisi harapan bagi pendengar, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Mari kita analisis satu-satu. Harapan bagi pendengar. Demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan selalu atau sering ditandai dengan kata semoga dalam sebuah pidato. Kuncinya semoga bermanfaat, ya. Setelah itu ada permohonan maaf. Setelah itu ada salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53. Simak ya contohnya. Jika kalian masih belum paham, silakan ulang lagi dari awal penjelasan Ustadz. Nah, kita masuk nih ke materi atau soal yang ada di buku paket. Kalian sudah mengerjakan soal. Nah, kira-kira teksnya kurang lebih sama nih, cuma isinya aja beda. Nah, di sini kita analisis ya. Salam pembuka jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Coret. Ya, di sini ada ucapan penghormatan, hadirin yang saya hormati. Ya. Berikutnya ada ucapan rasa syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sampai kata tahun ini itu rasa syukur. Masuk ke isi-isi pada kesempatan ini izinkan saya bla 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 sampai ke dalam masa depan yang semakin berat. Nah, ini isi nih. Jadi pada kesempatan ini sampai masa depan yang semakin berat. Dari atas sampai bawah. Isi itu namanya. Ya, inti atau bagian yang berisi ide, pokok, imbauan, gagasan dari orator, itu isi pidato namanya. Nah, berikutnya ada penutup nih. Di penutup ini sama seperti tadi ya, ini semoga, kata semoga. Harapan sudah jelas ya strukturnya. Mudah sebenarnya kalau kalian belajar atau teliti. Harapan bagi pendengar, ucapan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Itu terima kasih. Berikutnya ada permohonan maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan, itu permohonan maaf. Dan yang terakhir adalah penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu untuk struktur atau soal poin A. Sudah Ustaz terangkan. Gak paham Tat? Ulangi lagi videonya dari awal. Lanjut, kita ke B. Masih di halaman 57. Identifikasilah ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut dengan menunjukkan bukti tekstual. Bukti tekstual, bukti yang ada di situ atau bahasa umumnya kutipan. Sederhananya lah kutipan gitu ya. Nah, kita masuk nih ke penjelasan dari atau ulasan di soal nomor 3 poin B atau bagian B. Nah, di sini nih ada Ustadz sudah sederhanakan sesederhana mungkin sehingga kalian bisa paham. Ya, kalau kalian nggak paham, ulangi lagi video ini, lihat buku paket, baca buku paketnya. Nah, yang pertama ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif di sini yang pertama nih, anak-anak kita. Ini contohnya nih yang ada di jawaban, langsung saja ya. Contoh yang ada pada soal atau teks pidato yang terdapat dalam buku paket halaman 55-56. Kalian buka nih dan simak. Kalimat aktif, anak-anak kita dalam mengakses informasi. Kenapa bisa begitu Ustadz? Kenapa kalimat aktifnya bunyinya begitu sih? Kenapa enggak misalnya nih atau ada seperti yang anak buat? Nah, para santri pasti akan bertanya tentang seperti itu. Maka dari itu, nah kita baca di buku paket halaman 55. Kalian buka halaman 55. Di lembar sebelah kanan paling atas, lihat tentang kalimat aktif. Ulangi bahasa bawahnya ada tentang kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan atau perbuatan tertentu. Ciri-ciri kalimat aktif, subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me, ber, dan lain sebagainya. Namun tidak semuanya. Ada contohnya nih. Kalimat aktif dibagi menjadi dua. Kalimat aktif transitif, kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Saya menggunting kertas. Saya subjek, menggunting predikat, tulis di buku paket atau di buku catatan. Saya subjek, dicoret-coret silakan. Menggunting predikat, kertas objek. Lagi, dia memanjat pohon, dia subjek, memanjat predikat, pohon objek. Sama. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif intransitif yang tidak memiliki objek. Dia bernyanyi. Dia objek, dia subjek, bernyanyi, predikat. Ibu memasak di dapur, ibu subjek, memasak, predikat. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jika ada yang belum jelas, tanyakan nanti. Kita diskusikan di grup Telegram pada saat pembelajaran berlangsung. Tanya, konsultasi bebas semau kalian perihal materi teks pidato persuasif supaya kalian bisa paham. Nah, kalimat aktif di sini yang paling sederhana yang bisa kalian temukan adalah anak-anak kita dalam mengakses informasi. Itu ada di halaman 56. Ya, silakan 56 itu di bagian tengah. Ya, di paragraf nomor 5 atau 6 gitu. Nah, di situ ada anak-anak kita dalam mengakses informasi. Mari kita analisis. Subjeknya mana? Subjek mana subjek? Anak-anak. Atau anak-anak kita juga boleh. Predikatnya mana? Mengakses. Apa yang diakses? Informasi. Informasi sebagai apa? Objek. Anak subjek mengakses predikat, informasi, objek. Selesai. Itu paling sederhana. Ada pun yang lain, nah, nanti kita sambung di tanya jawab, gitu ya. Karena ada beberapa nih, Ustadz juga sudah mengoreksi tugas kalian. Ada beberapa nih yang menurut kita perlu dibahas lagi nih nanti pada saat pembelajaran pastinya. Maka dari itu kalian wajib bertanya. Kalian wajib bertanya, di sana akan ada poin plus untuk kalian.
Kalimat tugas. Nah, apa itu kalimat tugas, Ustadz? Kalimat tugas, kalian baca halaman 54. Kalimat tugas, ya, lembar sebelah kiri. Kotanya di tengah. Ciri kebahasa teks pidato nomor 2, kata tugas. Sejenis kategori dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Di sini ada nih contohnya nih. Dan, itu. Dan itu kata sambung. Itu kata tunjuk. Agar itu termasuk dalam kata sandang. Ya. Agar termasuk dalam kata sandang. Jika itu adalah kata tunjuk yang juga kata sambung, ya. Jadi nah, kita kembali ke contoh langsung ya. Ke contoh kalimat pada teks pidato persuasif atau contoh soalnya. Itu adalah kutipannya. Yaitu itulah sebabnya seminar ini sangat penting untuk kalimat pertama tuh di baris pertama ini menunjukkan kata tunjuk, untuk kata sambung. Kesadaran kita semua mengenai betapa kata sambung. Nah, perhatikan itu kata tunjuk. Begitu ya. Berikutnya nomor 3 nih, kosakata emotif. Apa sih kosakata emotif? Jika kita melihat di halaman 54, kalian buka buku paket halaman 54, kata emotif ada berhubungan dengan emosi perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya. Contoh langsung saja nih kalimatnya yang terdapat dalam teks pidato halaman 56. Lembar sebelah kiri, letaknya di tengah. Generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Generasi masa depan di negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Tentu itu sebuah emotif, menggugah sensitivitas, empati kita, simpati kita terhadap pembaca. Jadi pembaca itu akan merasa atau pendengar akan merasa empati atau simpati, peduli ya, sederhananya peduli dengan apa yang kita sampaikan bisa di dalam pidato tersebut, ya. Kuncinya di mana, Ustadz? Menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Itu membuat kita apa ya? Terenyuh gitu ya. Peduli akhirnya ya, itu emotif. Nah, kosakata bidang ilmu nih. Nah, kalau bidang ilmu, kalian lihat di buku paket halaman 54, bidang ilmu itu digunakan di bidang keilmuan kosakata yang lazim. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat sendiri ada kata budaya literasi. Ini sangat lazim sekali digunakan di bidang ilmu bahasa, terutama bahasa ya. Sangat lazim sekali budaya literasi. Adapun kalian jika menemukan kalimat atau nah, istimewanya bahasa Indonesia itu kita dituntut untuk mengarang. Ustadz, apakah hanya itu? Ada banyak sebenarnya kalimat aktif, tugas, emotif, kosakata bidang ilmu. Di dalam teks pidato ini sebenarnya ada banyak. Hanya Ustadz mengambil contoh yang sederhana supaya kalian bisa menontonnya dengan relax dan enjoy dulu. Baru kalau ada misalnya rasa penasaran, nah kalian bisa tanyakan nih. Dan pesan Ustadz satu, jangan di skip supaya pesan tersampaikan kepada kalian, semua pesan tersampaikan kepada kalian. Ya, berikutnya ada sinonim atau berita bohong atau hoax. Nah, berita bohong atau hoax itu sinonim, sama nih. Sinonim itu persamaan makna kata. Berita bohong atau hoax, kembalinya berita bohong. Ya, persamaannya apa, Ustadz? Hoax persamaan dari berita bohong, sama sinonim, persamaan makna kata. Kalian sudah belajar sinonim dan antonim di kelas 7, berarti kalian sudah belajar, makanya diingat-ingat lagi, dibuka-buka buku catatannya kalau masih ada. Kalau belum ada ya tanya ke teman, cari tahu di Google, di YouTube. Nah, kalian nanti pasti insya Allah akan paham kalau niat mencari tahu dan belajar. Nomor 6 adalah kata benda abstrak. Abstrak di sini kalian buka buku paket halaman 54. Kata benda abstrak, kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak karena wujud dan tak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembedaan termasuk dalam kelas nominal abstrak. Menyatakan benda dan setelah diberikan di sini contohnya kesetia kawanan sosial.
Nah, jika di teks pidato halaman 56 itu salah satunya adalah ada beberapa, salah satunya adalah menyuburkan kecintaan terhadap buku, menyuburkan kecintaan. Ya, abstrak nih, menyuburkan maksudnya apa sih? Ya. Nah, kan maksudnya apa nih? Katanya kok nggak jelas menyuburkan kecintaan. Biasanya kan menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, menyuburkan kecintaan. Abstrak nih, nggak jelas gitu kan. Nah, tapi jika kita sambungkan kalimatnya menyuburkan kecintaan terhadap buku, artinya menumbuhkan eh, rasa cinta pada buku. Cinta di sini suka membaca buku, gemar membaca buku. Intinya seperti itu. Gitu ya. Baik, selanjutnya alhamdulillah kita sudah mengulas soal nomor 57, halaman 57 nomor 3 poin A dan B. Ya, sekarang kita beranjak ke halaman 63. 63 halaman 63 di bagian soal B. Ya, perhatikan perlu dengan cermat. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai 3. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3 dulu nih, 4 sampai 5 belakang. Ya, ada di halaman 64. Ya. Tentukan bagian dalam kutipan teks pidato yang mengungkapkan data pendukung untuk memperkuat gagasan orator. Oke, langsung saja nih gagasan orator. Berapa di paragraf nomor berapa? Nomor 2. Kenapa nomor 2 Ustadz? Kenapa kan nomor 1 nomor 3? Kenapa alasannya nomor 2? Ustadz akan ulas. Nah, gagasan yang mengungkapkan data pendukung. Data pendukung itu merupakan kutipan. Kutipan ada di mana? Kutipan pendukung, ya. Yang mendukung apa? Apakah mendukung datanya? Bukan, mendukung gagasan. Kenapa Ustadz? Kok paragraf nomor 2 ya? Kenapa nggak nomor 1 atau 3? Nah, data pendukung untuk memperkuat gagasan orator. Data pendukungnya adalah dalam situasi seperti itu, pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat aktif menghancur salaf sehingga tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas ini akan tinggal kenangan. Pertanyaannya adalah gagasannya ada di mana? Kalian simak dan perhatikan. Gagasannya ada di nomor 3. Kenapa ada gagasan di sana? Nah, di sini ada sebuah laporan, diawali dengan laporan paragraf nomor 1, di paragraf nomor 2 mulai nih ada data pendukungnya yang mendukung gagasan. Gagasannya di nomor 3. Jika keadaan tersebut tidak segera diatasi, tentu akan menjadi semakin banyak generasi muda ini menjadi korban keganasan narkoba. Kunci ini, kalimat kunci, kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Semua komponen bangsa harus bergerak untuk memerangi narkoba. Itu gagasannya. Maka dari itu pembahasannya nggak mungkin nomor 3 nih. Nggak mungkin, pasti antara nomor 1 dan nomor 2. Tapi yang paling masuk akal, karena gagasannya adalah kita harus menyatakan perang terhadap narkoba, bergerak melawan narkoba semuanya, maka di nomor 2 lah. Ya, sebagai generasi yang tidak dapat tangguh, akibatnya generasi yang lemah tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Begitu ya. Oke, kita ke nomor 2, ajakan atau himbauan. Nah, untuk kalian sudah paham di nomor 3. Ini kita harus bersama-sama, itu kalimat kuncinya. Ketiga, kalimat aktif pada paragraf ketiga. Nah, jawabannya ini dari nomor 1 nih, kalimat aktif pada paragraf ketiga. Nah, kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. 1. Yang kedua, semua komponen bangsa harus bergerak. Nah, kita akan bahas kita harus bersama-sama menyatakan. Menyatakan berarti melakukan kegiatan, aktivitas. Menyatakan, kita adalah subjek, menyatakan predikat. Nah, objeknya mana nih? Narkoba. Nah, berikutnya nomor 2 nih, semua komponen bangsa harus bergerak.
Objeknya mana? Semua komponen bangsa. Predikatnya mana? Predikat bergerak. Kenapa? Biar kan di keterangannya predikat dan di contoh ada berimbuhan me. Nah, di sini tidak hanya me sebenarnya. Ingat kata aktif intransitif atau kalimat aktif intransitif itu tidak selalu diawali dengan me, imbuhan me, dan juga tidak selalu diakhiri dengan objek. Kalian baca lagi ya. Silakan kalian buka lagi nih di halaman 50 berapa tadi? 55. Ya tidak selalu diawali dengan me. Contohnya itu mereka kini sudah pergi ya. Mereka subjeknya, predikatnya pergi. Nah, sama halnya dengan ini. Semua komponen harus bergerak. Semua komponen bangsa itu subjek. Predikatnya bergerak. Objeknya narkoba. Begitu ya. Oke, jika ada yang masih bingung, tanyakan di grup Telegram saat pembelajaran berlangsung. Buka halaman 64. Nah, di halaman 64 ini terdapat dua soal, yaitu nomor 4 dan 5. Nah, di nomor 4 dan 5 ini kalian dituntut untuk kreativitas kalian. Kalian harus mengembangkan kreativitas kalian dengan merangkai atau meramu sebuah kalimat ajakan yang digunakan dalam teks pidato persuasif dengan topik menjauhkan generasi muda dari penggunaan gawai berlebih. Ada yang tahu gawai? Bagus kalau sudah tahu. Bagi yang belum tahu, gawai merupakan nama lain dari gadget. Gawai adalah bahasa Indonesia yang terdapat dalam KBBI yang versi terbaru ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah gadget. Gitu. Baik. Nah, itu untuk nomor 4. Sedangkan nomor 5, kalian juga dituntut untuk berkreasi, yaitu meramu dan juga merangkai sebuah kalimat yang mengandung kosakata emotif. Kosakata di mana pembaca dan juga pendengar akan menjadi peduli, simpati dan juga empati terhadap gagasan, ide atau pikiran yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Seperti itu. Nah, sampai di sini kalian berbeda dari soal nomor 1, 2, dan 3. Di sini Ustadz akan langsung mengkoreksi, bukan lagi mengulas, tapi langsung mengkoreksi karena di sini sumbernya langsung dari ide, gagasan, dan juga pikiran antum sekalian. Ya, sudah ada 2 kelas yang sudah Ustadz koreksi. Hasilnya sudah keluar untuk 2 kelas. 1 kelas belum karena kelas 9 ada kelas A, B, C. Dan baru 2 kelas, 1 kelas lagi pekan ini akan segera terselesaikan. Kalau sudah selesai semua, nanti akan Ustadz bagikan kepada antum sekalian. Dan bagi yang belum, Ustadz kembalikan kepada antum juga. Karena tidak ada konfirmasi, maka absen dan juga nilai ulangan harian kalian kosong. Nah, bagi yang belum mengumpulkan, ya baik di kelas A, B, C, silakan Ustadz tunggu konfirmasinya. Jika tidak, dalam pekan ini kalian tidak melengkapi, Ustadz kembalikan kepada kalian. Namun, absensi kalian dan juga nilai ulangan harian kalian kosong. Begitu ya. Nah, untuk nomor 4 dan 5 ini, karena ini bahasa Indonesia itu, mata pelajaran bahasa Indonesia itu, selain menuntut para santrinya atau siswa untuk berpikir, juga menuntut untuk berkreasi dan juga berinovasi, mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh para santri dalam memproduksi
sebuah kata atau kalimat untuk pembelajaran materi, salah satunya adalah teks pidato persuasif. Jadi 4 dan 5 ini sesuai dengan kreasi kalian, ya. Ketika kalian merangkai kalimat, ketika kalian menyusun sebuah kalimatnya, oh seperti ini kira-kira sesuai dengan topik gak sih? Oh kalau seperti ini masuk gak sih dengan topiknya? Oh kalau seperti ini bisa cocok gak sih dengan topiknya? Seperti itu. Kita dalam mempelajari bahasa Indonesia ada materi-materi yang memang mengharuskan para santri untuk mengarang, berpikir kreatif seperti itu. Namun harus sesuai dengan ada aturan-aturannya atau kaidah-kaidahnya. Misalnya ada tulisannya tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh ada unsur penghinaan. Di situ juga harus sesuai dengan topiknya. Topiknya apa? Menjauhkan generasi muda dari penggunaan gawai. Nah nanti beberapa dari kalian juga setelah usaha koreksi hasilnya ternyata ada yang tidak sesuai dengan topik, melenceng jauh begitu. Mungkin karena kalian terburu-buru mengerjakannya atau mungkin kalian tidak memperhatikan perintahnya. Begitu ya. Barangkali itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, langsung tanyakan via grup Telegram ya. Grup Telegram. Ayo kita diskusikan di grup Telegram kelas 9. Nah, itu 9A, B, C. Silakan jika ingin konsultasi, Ustaz terbuka untuk kalian. Begitu ya. Nah, bagus. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terus berpikir positif, jangan lupa untuk terus membaca buku, membaca majalah, membaca komik, membaca status dan lain sebagainya. Intinya kalian harus tetap membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kalian bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga menambah pengalaman kalian. Baik, apabila ada sumur di ladang, marilah kita mandi. Apabila kita diberi umur panjang, mari kita cari sumur lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.